Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun ini adalah hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa fil rahimakumullah. Al-an fi hadzal masa atakalam fi ma yatallaq bi sahabi al-jalil wa huwa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Untuk materi kita berikutnya kita akan bahas kisah. Nanti bisa kita ambil dari Al-Quran atau kisahnya para nabi, kisahnya sahabat, ataukah kisahnya para tabi'in. Kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu seorang yang memiliki gelar Aminu hadhil ummah, Aminu hadhihi ummah, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Qala al-mu'allif rahimahullah, kana wadi'a al-wajhi bahiya at-tal'ati nahila al-jismi tawil al-qamati tartahul ainu limar'ahu wa ta'nasu an-nafsu liluqyahu wa yatma'inu ilaihi al-fuadu. Materi kita adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dikatakan Abu Ubaidah bin Jarrah adalah wadi'u al-wajhi, karena wadi'a al-wajhi. Wadi' al-wajhi memiliki arti wadi' itu muka yang terang. Maka dikatakan ada paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Dikatakan Abu Lahab adalah wadi' al-wajhi. Maka Allah menyebutkan tabat yada Abi Lahabin watab. Abi Lahab, kenapa beliau memiliki nama Abu Lahab? Karena beliau adalah wadi'atul wajhi, mukanya itu terang. Dan Abu Lahab namanya adalah siapa ikhwan? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Nah, di sini sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah ini adalah wadi'a al-wajhi, memiliki muka yang terang. Bahia at-tal'ati, beliau memiliki muka yang ganteng, muka yang cakep. Nahila al-jismi, beliau memiliki badan yang postur tubuh yang kurus. Tawil al-qamah, tinggi. Tartahu al-ainu limar'ahu, orang yang melihatnya akan merasa senang. Wa ta'nasu an-nafsu liluqyahu, siapapun yang berjumpa dengannya akan merasa nyaman. Wa yatma'innu ilaihi al-fuadu, jika orang berjumpa dengannya maka hati pun akan merasa nyaman. Wa kana alladhi yurid yaktub, yang nulis, yang mau nulis bahasa Arabnya boleh, yang cukup terjemahannya tidak apa-apa. Makanya nanti bisa diusulkan agar di fotokopi, di fotokopi biar masing-masing punya pegangan, insya Allah, biar nanti disampaikan ke pengurus. Wa kana ila dzalika raqiqal al-hasyiyati jamma tawaddu'i syadidal haya'i lakinnahu kana idza hazaba al-amru wajada al-jiddu yagdu ka'annahu alaythu adiyan. Wa kana ila dzalika raqiqa al-hasyiyah jamma at-tawadhu. Sekalipun demikian, beliau memiliki raqiqa al-hasyiyah. Hasyiyah itu footnote. Tapi yang dimaksud beliau tidak memiliki banyak catatan. Beliau tidak memiliki banyak catatan. Jamma at-tawadhu. Tawadhu'nya luar biasa. Rendah.
Rendah apa? Rendah diri atau rendah hati? Rendah hati. Syadidal haya, memiliki kebiasaan sangat pemalu. Sangat pemalu. Lakinnahu kana idza hazaba al-amru, jika beliau memiliki keinginan, wajadal jiddu, maka beliau sangat serius. Yagdu ka'annahu alaithu adiyan, maka dia akan bersegera melaksanakan apa yang menjadi keinginannya seperti macan yang hendak menerkam. Intinya materi yang barusan kita baca adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah memiliki wajah yang terang, beliau orangnya ganteng, beliau badannya kurus dan cukup tinggi. Siapapun yang melihatnya maka orang akan merasa senang dan nyaman. Subhanallah. Disinilah seorang muslim. Akhlak mulia itu diantaranya adalah basyasyatul wajhi ataukah tolaqatul wajhi. Tolaqatul wajhi memiliki muka yang periang. Anda adik-adik semua calon ustadz, ya enggak? Insya Allah. Calon guru, calon muhafid, calon musyrif. Jadi ustadz harus yang periang. Jangan mukanya ketekuk-ketekuk. Nesuan, mukanya banyak cemberutnya seperti kokian utang. Jangan. Jadi ustadz harus apa? Memiliki muka yang suka dilihat, nyaman, ketemu menyenangkan, ketemu tidak membuat siswanya takut. Hakata muslim. Beliau memiliki syadidal haya. Abu Ubaidah ini memiliki sifat tawaduknya luar biasa. Tidak banyak catatan di dalam kehidupannya, tapi beliau adalah seorang yang pemalu. Sekalipun demikian, jika beliau memiliki keinginan, maka keinginan kuat senantiasa menempel pada dirinya. Maka dia akan bersegera melaksanakan apa yang menjadi keinginannya, seperti al-laith, macan yang hendak menerkam mangsa. Fahuwa yashbihu nasla sayfi raunaqan wa bahaan wa yahkihi hiddatan wa madhaan. Fahuwa yashbihu nasla sayf. Abu Ubaidah ini bagaikan pedang yang memiliki ketajaman, pedang yang mengkilat. Dan di sini dikatakan wayakihi ayumathiluhu hiddatan wa madhaan. Abu Ubaidah ini bagaikan jika pedang, maka pedang tersebut adalah pedang yang mengkilat dan pedang tersebut adalah pedang yang sangat tajam. Insya Allah kita mengenal yang namanya pedang. Pedang kok mengkilat tapi ketul, nggak manfaat. Buat ngiris tahu saja nggak putus. Masa tahu, ya nggak? Tahu ya semuanya putus semua, ya nggak mas? Ya maksudnya urat. Ataukah seseorang kok punya pedang hitam tapi tajam, hitam tapi tajam, ada nggak pedang warnanya hitam tapi tajam, ada nggak? Tapi akan lebih top, lebih baik kapan? Jika pedang itu mengkilat, bersih dan tajam. Dzalikum huwa aminu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amir bin Abdullah ibn Jarrah al-Fihri al-Qurashi al-Mukanna bi Abi Ubaidah. Sahabat ini adalah aminu ummati Muhammad. Aminu hadhil ummah. Amin itu kepercayaannya umat ini.
Siapakah dia? Namanya Amir. Namanya siapa? Amir. Ayahnya bernama Abdillah. Abdillah. Baik. Kakeknya bernama Al-Jarrah Al-Fihri Al-Qurashi Al-Mukanna bi Abi Ubaidah. Dan beliau mendapatkan kunyah. Di dalam bahasa Arab itu adalah ismun. Ismun itu nama. Nama. Ada juga kunyah. Kunyah itu adalah nama seseorang yang disematkan karena salah satu putranya. Namanya Abdullah. Putri yang paling besar namanya Laila. Maka dinamakan Abu Laila. Abu Laila. Istrinya namanya Maryam. Bukan Maryam Aryasi cah cilik, enggak. Maryam di sini karena dia punya anak namanya Laila, maka Ummu Laila. Itu penyematan nama untuk seseorang dinisbatkan kepada salah satu putranya. Sejati namanya Abu Aisyah, padahal namanya Sugeng. Namanya Ahmad, tapi anaknya yang paling besar Abdullah, maka Ahmad ini namanya Abu Abdillah. Abu Ibrahim, padahal namanya Paijo. Abu Ibrahim. Kenapa? Karena anak yang paling besar namanya Ibrahim, atau dia punya anak yang paling kecil namanya Ibrahim. Bisa saja. Boleh. Yang berikutnya adalah laqab. Laqab adalah ma usyira bi dzammin aw madhin. Apa itu laqab? Seseorang yang mendapatkan julukan, entah itu julukan baik sebagai tandanya, ataukah julukan tersebut buruk. Kadang terjadi di masyarakat. Siapa namanya? Namanya adalah Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Tapi lebih dikenal dengan Pak Ghafur Roti. Pak Abdul Ghafur Roti. Kenapa? Karena profesinya jual roti. Satunya Pak Abdul Ghafur Sate. Karena Pak Abdul Ghafur ini profesinya jual sate. Tapi ada juga Pak Abdul Ghafur Gondrong. Kenapa? Karena orang ini memiliki rambut apa? Gondrong. Ini adalah namanya laqab. Dan laqab di dalam Al-Quran dikatakan wala tanabazu bil alqab. Ya enggak? Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Maka jangan sampai adik-adik semua memberikan gelar untuk saudaranya dengan gelar yang buruk. Ini kadang terjadi. Karena mukanya lucu, panggilannya topeng. Topeng. Karena hitam panggilannya hideng. Karena pelit dikasih gelar dasar pilot. Karena suka kalau makan habis banyak, Abu Lahab ini. Tidak boleh kawan ngasih gelar-gelar yang buruk, jangan. Ini kadang terjadi. Bahkan kadang sebagian siswa ngasih gelar buruk kepada gurunya. Jangan sampai ini mas. Penting ini, ngasih gelar buruk pada gurunya, ngasih gelar buruk pada ustadznya. Aib. Antum talib al-ilm, para penuntut ilmu. Kok umpamanya kemarin sudah pernah melakukannya, istighfar. Istighfar. Baik, kita lanjutkan. Nah, beliau mendapatkan gelar siapa? Aminu hadhihi ummah. Masya Allah. Gelarnya bagus. Apa itu? Aminu hadhihi ummah. Orang yang menjadi kepercayaan umat ini. Dan beliau mendapatkan kunyah yaitu Abu Ubaidah. Maka beliau dikenal dengan
Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Berikutnya, na'atahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Thalathatun min Quraisy asbahun nasi wujuhan wa ahsanuha akhlaqan wa athbatuha hayaan in haddatsuka lam yukadzibuka wa in haddatsahum lam yukadzibuka Abu Bakar As-Siddiq wa Utsman ibn Affan wa Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abdullah ibn Umar memberikan sifat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Abdullah bin Umar berkata, salah satu min Quraisy, ada 3 orang dari orang Quraisy, asbahun nasi wujuhan. Orang ini ada 3 orang dan 3 orang ini menjadi orang yang terdepan. Asbahun nas wujuhan, menjadi orang yang top, menjadi orang yang sohor, menjadi orang yang terkenal. Wa ahsanuha akhlaqan, 3 orang akhlaknya baik. Wa athbatuha hayaan, 3 orang yang dikenal pemalu. In haddatsuka lam yukadzibuka, sekiranya dia ngajak bicara engkau, maka dia tidak berdusta. Wa in hasdatahum lam yukadzibuka, sekiranya engkau ngajak bicara mereka, maka apa yang menjadi ucapanmu tidak bakalan dia dustakan. Siapakah 3 orang ini? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang top, orang sohor, orang terkenal. Terkenal apanya? Akhlaknya baik dan dia pemalu, orangnya jujur. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang yang bernama Abdullah. Abu Bakar itu namanya siapa, ikhwan? Abdullah bin Abi Quhafah. Bahkan sebagian memberikan nama untuk Abu Bakar adalah Atiq. Atiq. Dikatakan Abu Bakar mendapatkan gelar Atiq, memiliki nama Atiq li husni wajhihi, karena Abu Bakar itu memiliki muka yang ganteng. Masya Allah. Tapi di negeri kita Atiq itu jadi nama perempuan, ya enggak? Siapa namanya? Mbak Atiq. Mbak Atiq. Atiq itu artinya apa? Ganteng. Atiq dikatakan sumya Abu Bakar bil Atiq li husni wajhihi li itlihi, karena beliau memiliki muka yang ganteng, muka yang top, muka yang eksklusif, tidak ada duanya. Maka Allah firmankan di dalam Al-Quran, falyatawafu bil baitil atiq, ya enggak, eksklusif. Di dalam riwayat lain bahwasanya kenapa Abu Bakar dinamakan Atiq, karena beliau suka untuk memerdekakan budak. Yang kedua adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan Dzunurain, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar, beliau mendapatkan gelar Abu Bakar karena pertama membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi tatkala Isra dan Mi'raj, maka dinamakan As-Siddiq. Dinamakan apa? As-Siddiq. Adapun Abu Bakar, kenapa? Karena dia bapaknya orang yang gadis, karena Aisyah adalah gadis. Ataukah di dalam riwayat awwaluman bakara, karena dia pertama kali orang yang membenarkan risalah nubuwah. Wa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ganteng. Masya Allah. Tatkala Utsman bin Affan menikah bersama putri Nabi yang bernama Ruqayyah, apa kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu sahabatnya, apakah engkau jumpai suami istri seserasi Ruqayyah dengan siapa? Utsman
bin Affan. Ruqayyah putri Nabi yang cantik. Utsman adalah sahabat Nabi yang ganteng. Abu Bakar kaya, sebagaimana Utsman bin Affan juga kaya. Abu Bakar kaya raya, Utsman bin Affan juga kaya raya. Yang berikutnya Abu Ubaidah ibn Jarrah. 3 orang yang sangat pemalu, akhlaknya baik dan senantiasa jujur. Karena Abu Ubaidah minas sabiqin al-awwalina ilal Islam. Faqad aslama fil yaumi talil Islam Abi Bakar. Wa kana islamuhu ala yadi Siddiq nafsi. Famadha bihi wa bi Abdurrahman ibn Auf wa bi Utsman ibn Mad'un wa bil Arqam ibn Abil Arqam ila Nabi alaihi wasallam fa'lanu baina yadayhi kalimatal haqqi fakanul qawaidal ula allati uqima 'alaiha sarhul islami al-'azim. Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah minas sabiqin al-awwalina ilal Islam. Beliau termasuk orang yang masuk Islam fi fajril Islam. Abu Ubaidah termasuk orang yang awal mula, termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Faqad aslama fil yaumi tali li islami Abi Bakar. Masya Allah. Dikatakan bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam kapan? Sesudah Abu Bakar masuk Islam. Wa kana islamuhu ala yadi Siddiq nafsi. Abu Ubaidah ini masuk Islam sesudah mendapatkan ajakan Abu Bakar secara langsung. Famadha bihi wa bi Abdurrahman, dan sesudah Abu Ubaidah masuk Islam, maka masuk Islam pula sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman ibn Auf. Berikutnya siapa? Masuk Islam pula Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un, saudara sepersusuan dengan Nabi. Siapa namanya, ikhwan? Utsman ibn Mad'un, saudara sepersusuan dengan Nabi. Berikutnya yang masuk Islam adalah Abil Arqam ibn Abil Arqam. Orang-orang yang tadi kami sebut, mereka semua datang menemui Nabi. Fa'lanu baina yadayhi kalimatul haq. Kemudian mereka pun mengumumkan kebenaran agama ini. Fakanul qawaidal ula, dan mereka adalah tonggak yang pertama di dalam kancah dunia dakwah Islam. Asy Abu Ubaidah tajribatal muslimina al-qasiyata fi Makkah mundu bidayatiha ila nihayatiha. Wa ana ma'al muslimina sabiqina min unfiha wa darawatiha wa alamiha wa ahzaniha ma lam yu'anihi atba dinin ala dhahril ardi fathabata lil ibtila wa sadaqallahu wa rasulahu wa sadaqallaha wa rasulahu fi kulli mauqifin. Kita lanjutkan. Hasya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah hidup dengan penuh ujian yang sangat keras. Kapan? Sejak beliau berada di Makkah. Dari awal beliau masuk Islam sampai akhir. Wa ana ma'al muslimin as-sabiqina min unfiha. Maka beliau pun mendapatkan sikap keras buruk orang-orang Quraisy bersama kaum muslimin yang awal-awal masuk Islam. Bahkan hal-hal yang menyakitkan pun dia rasakan, kesedihan yang mendalam pun dia alami, dan apa yang dia alami tidak pernah dialami oleh orang-orang yang sesudahnya di muka bumi ini. Masya Allah. Jadi orang-orang yang awal-awal masuk Islam, mereka mendapatkan perlakuan buruk dari siapa ya kawan? Orang-orang Quraisy. Fathabata lil ibtila, maka dia pun mendapatkan ujian besar, dan beliau membenarkan semua
apa yang Allah beritakan dan Rasulnya sampaikan dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan beliau pun senantiasa berbuat yang terbaik untuk agama ini. Lakinna mihnata Abi Ubaidah yauma badrin faqat fi unfiha hisban al-hasibina wa tajawazat khiyala al-mutakhayyilin. Perhatikan ini, ujian yang berat yang didapat oleh Abu Ubaidah khususnya di waktu perang Badar. Ujian berat yang dilalui oleh Abu Ubaidah yaitu tatkala perang Badar. Dikatakan yauma badrin faqat fi unfiha. Faqat itu irtafa'at, faqat itu zadat. Ujian besar yang didapati oleh Abu Ubaidah yaitu di waktu perang Badar, dan orang pun tidak bakalan bisa menyangka, tidak pernah berkhayal kenapa ujian yang dia dapati ternyata sangat berat. Dikatakan intalaqa Abu Ubaidah yauma badrin yasulu baina sufufi saulatan man la yahabu ar-rada fahabahu al-musyrikun wa yajulu haulata man la yahdharu al-mauta fahadirahu fursanu Quraisyin wa ja'alu yatanahawna anhu kullama wajjahuhu lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah fi kulli tijah fakana Abu Ubaidah yataharrafu an tariqihi wa yatahama liqa'ahu. Perhatikan ini, ikhwan. Bagaimanakah hal yang berat yang dialami oleh Abu Ubaidah? Dikatakan di waktu perang Badar intalaqa Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah pun bergerak, ikut pergi berangkat menuju perang Badar. Kapan perang Badar ya? Kapan ya kawan perang Badar itu? Tahun berapa? Tahun kedua sesudah hijrah. Tahun kedua sesudah hijriah, tahun kedua hijriah, maka terjadilah perang Badar. Badar itu letaknya dari Masjid Nabawi, dari kota Madinah kurang lebih 150 kilo. 150 kilo. Ini kalau umpamanya Makkah, ini kok Makkah mas, ini Makkah, ini negeri Syam, negeri Syam. Wajarnya ini kota Madinah di sini. Abu Sufyan dan para tentaranya, sesudah berdagang dari negeri Syam, maka mereka hendak pulang ke Mekah. Lewat sini nggak ya kawan? Lewat sini. Tapi Rasulullah SAW ingin menghadang Abu Sufyan. Kenapa? Kaum muslimin, harta yang mereka miliki di Mekah dirampas oleh orang Quraisy. Harta diambil, rumah diambil, hewan ternak diambil. Siapa yang mengambil? Orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW ingin menghadang Abu Sufyan, dan tidak mungkin mereka lewat sini. Kalau lewat sini mesti ketemu sama kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka lewat sahil. Ini sahil. Apa mas ini? Laut. Laut. Maka mereka lewat sini. Nah, kaum muslimin datang dalam rangka untuk apa? Untuk menyergap tentara Abu Sufyan.
Salah satu yang diberitakan bahwasanya sahabat Nabi mereka berangkat menuju Badar. 150 kilo, jauh nggak? 100 kilo itu mana-mana. 100 kilo itu Semarang Solo. Semarang Solo itu 100 kilo. Ditambah 50 kilo lagi. Jauh enggak? 50 kilo itu mana? Jogja Magelang itu 50 kilo. Jauh nggak jalan 150 kilo? Wah, jauh. Subhanallah. Tatkala Abu Sufyan sudah mulai dekat Badar, maka Abu Sufyan mendapati kotoran unta. Mendapati apa? Kotoran unta. Begitu kotoran unta itu dibuka, buka kotoran unta, apa isinya? Nanti habis adzan, insya Allah. Adzan dulu mas. Nukmillah hadis. Tadi kita sampaikan bahwasanya perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Dan salah satu yang diberitakan bahwasanya Abu Sufyan pemuka Quraisy, dan Abu Sufyan begitu berada di dekat Badar, maka Abu Sufyan dapat kotoran unta. Begitu kotoran itu dibuka, isinya apa ya kawan? Isinya adalah biji kurma. Biji kurma. Apa kata Abu Sufyan? Kita harus cepat pergi. Kita harus cepat pergi kepada orang-orangnya, karena sesungguhnya tentara Muhammad sudah dekat sini. Masya Allah. Tadi ya, namanya orang berperang ada telik sandi. Namanya orang berperang ada mata-mata naik unta. Untanya membuang kotoran, dibuka kok ada biji kurma. Apa kata Abu Sufyan? Tentara Muhammad sudah dekat sini. Dari mana Abu Sufyan tahu? Abu Sufyan tahu kalau tentara Nabi Muhammad sudah dekat sini tiada lain kecuali karena tidak ada di dunia Arab yang memberikan untuk hewan ternaknya kurma kecuali penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah itu sebagian kurma yang mereka miliki, siapa yang makan? Unta. Makan kurma enggak? Oh, untanya di Arab mas. Oh ya, unta di Arab itu makan roti juga. Makan roti. Jadi di Arab itu pemilik rumah makan di kota Madinah itu kerjasama sama para peternak. Roti-roti yang biasa dimakan oleh para pelanggan kok tidak habis, itu jadikan satu nanti dibawa para peternak. Untuk siapa? Untuk unta. Jadi di Arab unta itu makannya apa? Roti. Baik, kita lanjutkan. Maka Abu Sufyan buru-buru pulang ke kota Makkah, dan dia sudah mengutus seseorang. Sampaikan kepada orang Mekah, kalau kalian pengen menyelamatkan barang dagangan kalian, maka kirimkanlah pasukan. Kirimkanlah apa ya kawan? Pasukan. Maka subhanallah, orang-orang Quraisy sudah persiapan untuk berperang. Dan tidak lama sesudah itu, maka Abu Sufyan datang dengan pasukannya. Abu Sufyan pulang dengan orang-orang yang berdagang bersamanya, sehingga mereka pun rapat. Di antara
isi rapat mereka sampaikan bahwasanya kita tidak perlu ke Badar. Kenapa harus ke Badar? Barang dagangan sudah aman kok, tidak perlu kita ke Badar. Tapi Abu Jahal punya pendapat lain. Siapa nama Abu Jahal? Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Dia punya pendapat, enggak, kita harus ke Badar. Kita akan tunjukkan kekuatan kita, bahwasanya orang-orang Mekah adalah kuat. Kita akan berperang melawan Muhammad dengan tentaranya, dan kita akan habisi mereka. Kita akan berfoya-foya, bersenang-senang di Badar, sampai kita minum khamr selama 3 hari. Kita akan nyembelih unta dan minum khamr selama 3 hari, merayakan kemenangan karena kita sudah menang terhadap tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya pun berangkat lagi. Kemana ikhwan? Ke Badar. Siapa yang memimpin? Abu Sufyan. Masya Allah. Siapa yang memimpin ikhwan? Abu Sufyan. Top tidak kekuatan fisiknya ikhwan. Top. Kenapa? Dari Mekah ke negeri Syam itu perjalanan naik unta itu 1 bulan. Baru nyampe, berangkat lagi. Orang-orang dahulu kuat-kuat tidak ikhwan? Orang-orang dahulu fisiknya kuat. Nah, sekarang saja fisiknya nggak kuat. Ya enggak? Bentar-bentar apa ikhwan? Pakai koyok. Kadang pakai fresh care. Kadang pakai PPO. Kadang pegel. Kadang watuk. Kadang uangnya habis langsung SMS ibunya. Minta kirimi paket. Kiriman paket. Ya kayak ikhwan. Orang-orang sekolah sering lemah tidak? Oh, lemah. Sukanya bersandar. Orang suka bersandar itu senang apa ya ikhwan? Tanda tua. Ini adik-adik masih muda jangan suka bersandar, Mas. Tanda tua. Tanda tua itu apa ya ikhwan? Mas, itu tanda tua itu apa? Suka selonjor. Tahu selonjor? Tanda tua. Tanda tua itu suka selonjor, suka bersandar, suka bau PPO. Tanda tua. Ini masih muda-muda. Muda-muda nggak ini ikhwan? Muda-muda. Nah, Gifar ada. Oh, Masya Allah. Muda nggak Mas? Semangat makan, semangat belajar. Ya enggak, semangat tidur, semangat panco, semangat lari, semangat, ya enggak ikhwan, semangat melanjutkan ke Arab Saudi, insya Allah, ya enggak, menikah Ustadz nanti waktunya. Walhasil salah satu yang diberitakan bahwasanya tentara dari Quraisy akhirnya nyampe di negeri Badar, sampai di Badar.